Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita berjumpa lagi dalam video, tapi hari ini saya akan membagikan tutorial tentang aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kimia, khususnya tentang materi titrasi asam basa. Bagaimana? Oke, langsung disimak ya. Nah, semuanya teman-teman yang harus kita buka pertama kali adalah Play Store. Silakan buka Play Store. Kemudian kita cari aplikasi dengan nama titrasi asam basa. Kalau sudah jumpa, ini seperti ini tampilannya. Kita pilih yang Izat App ya tulisannya. Aplikasinya tidak terlalu berat. Kemudian kita install. Setelah diinstal kita buka, maka tampilannya ada seperti ini. Ada 4 menu, yaitu simulation, basic theory, calculation formula, dan periodic table. Nah, aplikasi ini lumayan membantu ya untuk bagi siswa-siswi yang mau belajar tentang titrasi asam basa, apalagi untuk pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan HP Android, dan nanti tinggal mengisi lembar pengamatannya saja ya, atau LKPD-nya. Oke, kita lihat langsung saja. Kita lihat di sini masing-masing menu apa isinya. Yang pertama ada simulation. Simulation ini isinya adalah simulasi dari titrasi asam basa. Di sini terlihat ada burette, kemudian ada Erlenmeyer yang masih kosong, dan ada statif ya, ada besinya disertai dengan klemnya. Oke. Kemudian menu yang kedua ada basic teori, yaitu kita lihat ini adalah teori dasar tentang titrasi asam basa mulai dari definisinya. Kemudian ada reaksinya, ada lagi di sini grafik, kemudian tabel indikatornya, dan pemanfaatannya. Lumayan ya, cukup lengkap untuk membantu pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada calculation formula. Calculation formula ini isinya adalah rumus-rumus untuk menghitung normalitas zat sampel, yaitu di sini ada rumus mencari berat ekuivalen, mencari normalitas ya, sampai dengan mencari pH-nya, mencari pH. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada lagi menu yang keempat adalah periodic table. Di sini ada tambahan tabel periodik unsur lengkap ya, ada 118 unsur, dan kalau kita klik salah satu unsurnya maka dia akan menunjukkan, jadi tampillah semua sifat-sifat unsur tersebut, data-datanya ya di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan simulasi dari titrasi asam basanya? Nah, caranya seperti ini. Jadi kita klik simulation, kemudian tampil gambar satu set perangkat titrasi asam basa. Hanya saja di sini titrasinya hanya berlangsung antara HCl sebagai zat yang dititrasi di Erlenmeyer oleh NaOH, zat yang ada di burette. Nah, di sini sudah ada burette-nya sudah terisi dengan 50 ml NaOH dan normalitasnya 0,1 N. Jadi burette-nya sudah terisi penuh. Sedangkan di Erlenmeyer-nya masih kosong. Jadi karena titrasi asam basa ini kita akan menentukan berapa normalitas dari HCl. Ya, maka tugas kita adalah mengisi Erlenmeyer dan melakukan titrasi. Oke. Jadi caranya adalah diklik bagian sebelah kanan yang ada tanda seperti sudut ini, kita sentuh di situ, nanti akan keluar gambar botol dan gambar gelas, beker gelas yang masih kosong. Nah,
Bagaimana cara membuat larutan Erlenmeyer? Jadi kita awalnya buat dulu ya larutan yang HCl yang akan diisikan di Erlenmeyer. Caranya kita sentuh gambar botol yang ada di atas ini. Kita sentuh gambar botol ini. Nanti kalau kita sentuh dia akan muncul seperti ini. Nah, tulisan sampel, kemudian di sini masih kosong, input volume antara 0 sampai 15. Jadi masukkan angka. Jadi misalnya sini saya ambil contoh 1, berarti 1 ml. Oke, pilih oke. Nah, di sini terlihat volume yang awalnya 0 sekarang sudah ada angka 1 di sini. Kemudian beratnya ini kalau ditimbang seberatnya 0,4395 gram beratnya ya. Nah, setelah itu ini tadi kan HCl yang 30%, 37% dari botol. Harus kita encerkan dulu dengan Aquades, yaitu kita larutkan, kita tambahkan air 1000 ml Aquades. Jadi kita klik kotak warna kuning yang bertuliskan dissolve to 1000 ml with Aquades. Nah, kita sentuh di sini. Oke, sudah terlihat bahwa beker gelasnya sekarang terisi dengan larutan HCl yang sudah kita buat tadi. Nah, tugas selanjutnya adalah kita harus mengisikan larutan yang ada di beker gelas ke dalam Erlenmeyer. Nah, jadi kita sentuh kotak warna kuning di bawah beker gelas yang tulisannya ditambah plus 25 ml for Erlenmeyer. Kita sentuh di situ. Nah, kemudian akan terisi larutan HCl ke dalam Erlenmeyer-nya. Terisi ya. Tadinya kan kosong. Nah, sekarang sudah ada isinya. Oke. Jadi isinya adalah 25 ml HCl sekarang di dalam Erlenmeyer. Kemudian bagaimana cara melakukan titrasi? Nah, kita tinggal klik tombol warna hijau yang bertuliskan titrate now. Jadi kalau kita sentuh sekali muncul 1 tetes ya, NaOH-nya akan berkurang 1 tetes masuk ke dalam Erlenmeyer. Oke, kita sentuh seperti ini. Nampak perubahan di burette yang semula 50 ml menjadi 48 ml dan NaOH-nya 2,1 ml yang sudah digunakan. Oke. Nah, sekarang udah muncul tulisan slowly berwarna kuning. Itu artinya kita harus hati-hati karena sebentar lagi titrasi akan dihentikan, akan selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan, klik lagi tapi perlahan. Oke, sekarang sudah warna hijau slowly, tulisan slowly-nya. Berarti ini sebentar lagi. Nah, dan sekarang sudah mencapai equivalence point, titik ekuivalen, dan titrasinya sudah selesai. Berarti kita harus berhenti menekan tombol yang berwarna hijau tadi. Nah, setelah selesai kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa volume burette yang awalnya 50 sekarang tinggal 46,99 ml. Kemudian volume NaOH yang digunakan sebanyak 3,01 ml. Di sini ada mixture, artinya ini campuran antara HCl dan NaOH sebanyak 28,01 ml. Nah, berapakah kadar HCl yang di Erlenmeyer setelah dilakukan titrasi? Ini bisa kita lihat di sini ada tulisan berwarna kuning, ini sebesar 0,012 N. Nah, berarti normalitasnya atau kadarnya sebesar 0,012 N ya untuk HCl. Nah, kemudian dari sini kita sudah bisa tahu berapa normalitasnya dan nanti bisa kita lihat berapa pH-nya. pH yang terbentuk setelah titik ekuivalen. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik tombol yang di bawah yang bentuknya seperti
persegi segitiga ya, lancip ini. Kita tinggal tekan di sini. Nah, nanti nampak statistik dan hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini berapa volume NaOH, berapa volume HCl, volume HCl-nya yang tersisa, kemudian volume campuran dan pH yang dihasilkan, pH-nya dari setiap proses titrasi tadi, dari awal tetesan sampai terakhir. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi kalau mau dibuat grafik bisa ya. Dari sini ini hasil akhirnya, volume HCl yang digunakan, NaOH, sampai pH-nya terakhir pada titik ekuivalen sebesar 7. Oke. Nah, kalau ingin mengganti dengan jumlah volume HCl yang lain, maka kita cukup tekan tanda segitiga yang di sebelah kanan tadi, kita munculkan lagi gambar botolnya, kemudian kita klik tulisan reset yang berwarna merah. Nah, maka semua akan kembali lagi ke awal menjadi 0. Oke. Nah, ini sangat membantu sekali dalam pembelajaran titrasi asam basa. Baiklah, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.